Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tingkat daerah, praktik korupsi sering muncul dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan anggaran, nepotisme, gratifikasi, dan markup proyek. Salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik ini adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui berbagai program seperti penyediaan obat-obatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penyalahgunaan publik. Namun, besarnya anggaran yang dikelola serta lemahnya pengawasan sering membuka peluang bagi oknum untuk melakukan tindakan koruptif. Contohnya, kasus markup, pengadaan alat kesehatan, laporan kegiatan fiktif, atau penyelewengan dana bantuan kesehatan masyarakat. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, ibu hamil, dan anak-anak. Berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman dalam mencegah dan melawan korupsi. Berikut penerapannya dalam konteks isu korupsi Dinas Kesehatan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Mendorong setiap individu berperilaku jujur, berintegritas, dan takut akan dosa. Pegawai publik harus sadar bahwa korupsi adalah perbuatan tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai keimanan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi di bidang kesehatan berarti merampas hak masyarakat untuk hidup sehat. Menghindari korupsi berarti menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Korupsi menimbulkan ketimpangan dan perpecahan sosial. Dengan menjunjung semangat persatuan, setiap peraturan negara harus bekerja untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pengambilan keputusan di Dinas Kesehatan harus ada transparansi, partisipasi publik, dan musyawarah agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat bukan pada kepentingan individu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial karena dana publik tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan menegakkan keadilan sosial, semua lapisan masyarakat berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak. Aksi nyata dalam mencegah korupsi Dinas Kesehatan. Beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mencegah korupsi antara lain. Yang pertama, transparansi anggaran dan pelaporan publik, membuka akses publik terhadap informasi penggunaan anggaran dan realisasi program kesehatan. Yang kedua, penguatan integritas ASN atau aparatur sipil negara melalui pelatihan etika budaya anti korupsi dan penerapan sistem penghargaan bagi pegawai berintegritas tinggi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, menggunakan sistem digital untuk pengadaan barang atau jasa agar minimalkan manipulasi dan praktik kolusi. Pengawasan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dan media dalam mengawasi pelaksanaan program kesehatan daerah. Keempat, penerapan sanksi tegas dan etika kepemimpinan, menindak tegas pelaku korupsi serta menumbuhkan teladan dari pimpinan instansi untuk bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, korupsi di tingkat daerah, khususnya di Dinas Kesehatan, bukan hanya persoalan hukum dan administrasi, tetapi juga persoalan moral dan kemanusiaan. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan melakukan aksi nyata dalam kehidupan birokrasi dan masyarakat, budaya korupsi dapat ditekan. Pemerintah yang bersih dan berintegritas akan menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesehatan rakyat.